Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan seru ini yang saya sudah mention sebelumnya. Utang piutang sama kepahilitan tuh bedanya apa? Ya, ada yang tahu nggak? Utang piutang sama kepahilitan. Jadi, utang piutang itu merupakan apa ya? Penundaan kewajiban ya, yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Misalnya kalau kita utang ke orang, kita jatuh tempo kita nggak bayar. Nah, simple ya, nggak perlu uang, nggak harus uang ya. Kewajiban pun juga termasuk. Contohnya, saya sudah bayar kamu uang, kamu nggak kerja, kamu nggak kerjakan proyek saya, itu udah juga termasuk utang. Nah, lalu bedanya apa dengan kepahilitan? Nah, pertanyaannya kan itu, bedanya apa sih dengan kepahilitan? Nah, ini menarik karena saya suka karena topik tesis saya. Jadi, kepahilitan adalah suatu konsekuensi, ya, suatu konsekuensi dari utang yang sudah jatuh tempo namun tidak dibayar. Saya ulang sekali lagi ya. Kepahilitan adalah suatu konsekuensi, salah satu konsekuensi kalau Anda berhutang namun pada saat jatuh tempo Anda tidak bisa bayar. Nah, konsekuensi ini apakah langsung otomatis kalau misalnya satu orang utang nggak bisa bayar langsung pada saat jatuh tempo besoknya dia langsung pailit? Nah, nggak juga. Jadi ada proses yang harus dilalui, permohonan, pernyataan pailit segala macam. Nah, harus diajukan oleh siapa? Debitur boleh mengajukan sendiri atau negara untuk kepentingan umum ya, kayak sekarang OJK segala macam. Dulu dibagi Menteri Keuangan, ada apa-apa dan segala macam, banyak. Kejaksaan juga bisa ya termasuk. Terus yang ketiga adalah kreditor. Nah, kreditornya apakah sembarangan kreditor? Enggak. Harus minimal 2. Sembarang kreditor iya, jenisnya nggak peduli, cuman harus minimal 2 utang piutang yang sudah ada buktinya, jatuh tempo nggak dibayar, 2 orang nih join, ajukan permohonan pailit minimal 2. Nah, minimal utangnya berapa agar bisa mengajukan permohonan pailit pada debitor tertentu? Nah, di luar negeri banyak, ada yang aturannya 5.000 Singapura dolar, ada yang Hong Kong dolar berapa, tapi kalau di Indonesia belum. Jadi Anda utang kopi, utang nasi pecel sama 2 warung yang berbeda, terus Anda bilang nanti bill ke perusahaan. Nah, pada saat di bill perusahaan nggak tahu atau nggak dibayar karena alasan apapun, mungkin nggak mau bayar, harusnya kewajiban Anda masih geger ya sama bos Anda. Oh enggak, ya harusnya Anda yang bayar nasi pecel saya. Oh enggak mau, saya nggak mau bayar nasi pecel kamu untuk sebulan. Masih nego-nego, masih ribut-ribut. 2 penjual pecel ini tiba-tiba saling kenal, lalu nggak tahu dibilangin atau disetanin siapa, ngajuin permohonan pernyataan pailit. Nah, itu bisa. Nah, sekalian nih mumpung bahas kepailitan, apakah kepailitan hanyalah satu-satunya jalan keluar pada debitor, bagi debitor dan bagi kreditor yang tidak bisa menerima haknya atau menunaikan kewajibannya? Enggak, karena pasti masih ada gugatan non prestasi, hukum biasa ya, perdata. Kalau memang itu ada unsur penipuan masih bisa masuk pidana penggelapan gitu. Misalnya saya bayar untuk kontraktor ini bangun rumah saya, tapi ternyata uangnya dibangun untuk bangun rumah sebelah gitu ya, itu nggak bisa. Jadi banyak harusnya. Kepailitan hanya merupakan, kenapa tadi saya tekankan, hanya merupakan salah satu, one of many. Kalau menurut saya itu ultimum remedium, upaya terakhir. Kenapa? Karena kalau Anda nggak punya jaminan tertentu, Anda kan termasuk jadi kreditor konkuren. Nah, kreditor konkuren itu letaknya di bawah sini. Di bawah ada kreditor, di atasnya ada kreditor separatis, ada kreditor preferen, ada macam-macam. Seharusnya kalau di bedah itu banyak. Cuman Anda posisinya paling bawah, dan ini Anda kan sangat repot. Kalau sampai Anda berhasil mempailitkan pun, most likely, kemungkinan besar Anda nggak akan dapat bagian Anda. Seperti itu ya. Menarik ini jadi. Kalau saya prefer, kita harus berani ngancam pailit, tapi jangan sampai dipailitkan. Kecuali Anda punya jaminan. Kalau Anda punya jaminan, langsung pailitkan. Atau eksekusi jaminan itu dulu lah, lebih enak. Jangan dipailitkan. Kalau pailitan nanti ribet Anda harus deal dengan kreditor preferen, konkuren, segala macam, kurator. Sebenarnya repot. Cuman makanya harus, kalau menurut saya sebisa mungkin kalau udah nggak bisa bayar dan indikasi awal-awal gitu, langsung eksekusi aja.
langsung eksekusi. Jadi supaya Anda nggak perlu berhubungan dengan urusan kepilotan. Cuman biasanya perusahaan seperti itu yang gede, jarang ada pinjaman ke swasta pakai jaminan. Pastinya dijaminkan itu adalah ke bank. Karena bank kalau pinjam kan harus ada jaminan. Nah kalau pinjam sama swasta, utang piutang dagang sama temen, sama klien itu biasanya kan nggak ada jaminannya. Jadi hati-hati juga kalau Anda mau utangin orang ya. Nanti mungkin saya bahas di video next ya, tips and trick ngutangin temen ya gitu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, yayasan apa yang kena pajak? Ya, yayasan pokoknya semua kita subjek pajak, yang punya objek pajak wajib kena pajak, simpelnya gitu. Kalau yayasan tersebut misalnya pengurusnya digaji ya kena pajak, dia bikin badan usaha jualan kue dapat profit kena pajak, seperti itu ya. Kalau kegiatan lain tentunya tidak. Bisnis tanpa notaris mungkinkah? Dalam term apa dulu? Kalau bikin PT pasti harus pakai notaris. Izin nggak usah, sekarang bisa. Tapi bikin PT harus pakai notaris. Nah, tapi untuk perjanjian-perjanjian selanjutnya nggak harus. Anda bisa, kalau paling murah dilakukan sendiri pastinya. Cuman kalau Anda urusin perjanjian, Anda mungkin akan kehilangan waktu untuk ngurus hal yang lain. Harusnya Anda bisa dapat klien nilainya 1M di luar, tapi karena hemat 10-20 juta bikin perjanjian sendiri, Anda kehilangan itu ya. Kedua, bisa pakai tim legal in-house, itu juga murah, gajinya seperti pegawai biasa. Atau ketiga, pakai profesional seperti kita, lawyer. Oke. Terakhir, masih lagi banyak nih. Kalau ditawarin investor asing, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, terkait dengan tadi ya, tentunya banyak sekali yang harus diperhatikan kalau investornya udah asing. Lihat motifnya lah. Kalau saya kebanyakan kalau sana nawarin duluan ke kita, pasti lebih menguntungkan sana. Kalau kita yang nawarin bisa jadi menguntungkan kita. Jadi itu juga ada di seminar saya, siapa yang ngeluarin pedang paling cepat, siapa yang nyerang duluan itu yang menang. Nah gitu ya. Cuman kalau investor asing saya sarankan benar pakai lawyer, karena biasanya nilainya dia gede. Kalau Anda merasa gampang kok bisnis itu, kalau Anda merasa aduh saya nilai investasinya 5M yang mau saya minta dari asing, bayar lawyer sendiri 500 juta kok mahal ya. Ya tergantung Anda tinggal bilang kan, saya minta 5,5M. Kalau udah 5M naik 5,5M pasti nggak kerasa investor. Yang penting bisnis Anda oke. Nah setengahnya itu jangan terus Anda serakah, oh ya udah setengah saya nambah lagi, saya pakai sendiri ya. Nanti Anda yang rugi sendiri kalau dia di akhir atau di tengah-tengah ada apa-apa, atau di awal investor nggak percaya karena kok ini kok nggak karuan legal auditnya. Nah pakailah itu ditumpuk ya, di cost Anda tuh selalu ditumpuk. Kalau memang Anda butuh 5M, lawyer misalnya 500 juta ya tambahlah, minta investasi 5,5M. Simple bisnis itu ya. Harus pakai kalau saya benar-benar sarankan, karena banyak perusahaan yang hampir dimakan oleh asing, diambil alih hanya karena legal knowledge atau analisisnya sangat lemah. Apakah harus menentukan pilihan hukum? Apakah harus paham hukum di bidang tertentu untuk buat kontrak? Gini, seharusnya iya, karena ingat ya syarat keempat 1320 BW itu kan klausul yang halal. Bagaimana Anda bisa membedakan yang halal dan haram kalau Anda tidak paham hukumnya? Jadi paling nggak Anda harus paham syarat-syarat, asas-asas dasar perjanjian. Kalau udah paham itu, harusnya bikin perjanjian kerjasama, utang piutang, apa segala macam oke lah. Masih bisa bikin sendiri ya. Tetap saya nggak sarankan. Memang ada perjanjian yang sempurna, dibikin lawyer bukan berarti langsung bebas masalah, enggak. Tapi minimize the risk ya. Kalau Anda bikin sendiri harus paham dasar-dasar, sama memang harus paham bidang Anda. Contohnya minerba itu juga Anda harus paham undang-undangnya juga. Atau Anda bikin dengan karyawan itu juga harus paham ya kan. Properti Anda juga harus belajar undang-undang agraria dan peraturan-peraturan lain yang terus up to date. Kalau Anda punya waktu ya be my guest, silahkan. Tapi kalau enggak, itu saran saya pakai konsultan hukum terpercaya. Oke? Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Ya. Gini,
hukum sudah melindungi. Anda tetap punya hak, punya suara, tapi bukan berarti Anda pasti menang. Karena gini, kan perlindungannya sama. Perusahaan itu kan selalu about risk and benefit, risk and reward, ya. Kalau Anda pemegang saham cuma 1%, terus Anda ngotot keputusan Anda yang diambil karena takut kalau sampai ada apa uang Anda hilang, ya nggak apa-apa, itu hak Anda, tapi vote Anda kan dihitung 1%. Lain dengan kawan Anda yang mungkin punya 40%. Nah kalau Anda bilang loh, nggak bisa, dia ambil keputusan yang meresikokan aku. Nah, resikonya kan sama, malah dia lebih besar. Kalau sampai dia ada apa-apa, perusahaannya ada apa-apa, dia itu hilangnya 40% loh. Ya senilai berapa kali aja. Anda cuma 1%. Jadi jangan terlalu sempit pemikirannya, mikirin diri sendiri, pikir yang luar juga. Jadi Anda pun tetap punya perlindungan sebagai pemegang saham minoritas, tergantung jenis saham Anda. Ada yang saham preferen, dapat dividen duluan, ada yang saham dengan hak suara, tanpa hak suara, macam-macam. Nah, itu Anda harus perhatikan, ya. Yang pasti Anda punya saham berapapun itu udah dilindungi kok sama undang-undang. Hak Anda apa semua setara dengan persentase saham Anda yang Anda miliki. Karena ada juga teman saya yang investor nanam saham, nanti pada saat perusahaan tertentu itu mengadakan rapat umum pemegang saham, dia boleh datang. Ya lucu, sahamnya kecil tapi datang. Ya belajar, it's okay, ya. Haknya masih sama. Apa YouTubers kena pajak? Sama seperti tadi, ya. Semua pasti yang subjek pajak, punya objek pajak pasti kena pajak. Nah, terakhir, arti pasal karet. Pasal karet berarti pasalnya bisa diterapkan di mana saja kepada siapa saja. Contohnya perbuatan tidak menyenangkan, itu kan paling mudah ya. Terus penipuan, utang piutang dijadiin penipuan, itu ya bisa sebenarnya, cuman nggak sekarat perbuatan tidak menyenangkan. Ya, oke. Sekian aja, kita lanjut di video selanjutnya. Thank you.